Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harbin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kembali pada kesempatan kali ini, pada hari yang mulia ini, dan pada saat yang mulia ini, kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di ruangan yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan suatu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan kita selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 117 dan 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Ayat yang akan kita bahas ini masih berkenaan dengan sanggahan Allah terhadap kaum atau orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai anak. Pada ayat sebelumnya, kaum-kaum terdahulu itu mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak. Dan itu disanggah. Termasuk sanggahannya adalah ayat yang akan kita bahas ini.
Badi'us samawati wal ardh. Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Al-Badi', mencipta tanpa ada tamsil, tanpa ada percontohan sebelumnya. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan surga dan neraka. Allah menciptakan manusia, hewan dan segala macam, segala sesuatu yang ada di dunia ini tanpa ada tamthil atau percontohan terlebih dahulu. Segala sesuatu yang dijadikan Allah itu terkait dengan kehendak Allah. Tidak pernah sesuatu itu diciptakan dengan ada percontohan terdahulu. Kalau kita manusia menciptakan sesuatu itu pasti ada percontohannya, atau cetak birunya lah bahasa kita. Ketika manusia menciptakan pesawat, ada yang mengilhami mereka, ada yang percontohan terdahulu. Ketika melihat burung terbang, maka terpikir mendapat ilham untuk menjadikan sesuatu yang bisa terbang. Ketika menjadikan kapal, bagaimana segala sesuatu bisa berjalan di atas air. Menciptakan pakaian dan segala macam. Segala sesuatu yang dijadikan di dunia oleh makhluk itu pasti ada percontohan terlebih dahulu. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat badi', badi'us samawati wal ardh. Allah yang maha menciptakan langit dan bumi tanpa ada percontohan terlebih dahulu. Ini termasuk sanggahan kepada orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Sedangkan manusia, Nabi Isa, Nabi Musa dan segala sesuatu itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, maka kita akan yakin semua itu tanpa ada protes sedikit pun. Wa idza qada amran, dan apabila Allah menghendaki sesuatu, ai idza arada ijada syai'in, apabila Allah ingin menjadikan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah mengatakan kun, jadilah engkau, fayakunu, maka jadilah sesuatu itu. Tapi segala sesuatu yang dijadikan Allah itu ada yang langsung, ada yang bertahap. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi, itu diterangkan di dalam Al-Quran selama 6 hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menjadikan langit dan bumi dan segala sesuatu antara keduanya itu dalam jangka 6 hari. Apakah Allah tidak mampu menjadikan dalam waktu sekejap? Kada. Ini menjadikan i'tibar bagi kita bahwasanya segala sesuatu itu perlu proses. Manusia pun ketika dilahirkan kada kawal langsung buka. Ada manusia yang lahir langsung buka, viral loh ini. Atau nang berjilbab lahir je lah sekalinya. Ampun, atau 4 je. Nah, jadi butuh proses. Segala sesuatu, kehidupan pun butuh proses. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini semua kalimat kun fayakun itu adalah sebagai penyederhana bagi segala sesuatu yang diciptakan Allah. Artinya tidak ada sesuatu itu diciptakan dengan susah payah oleh Allah. Apabila Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Nah, dan tidak ada sesuatu itu diciptakan tersetop. Misalnya Allah ini menciptakan nih, ada proyek penciptaan langit,
Anggaran kurang misalkan, kada tuntung. Kalau kita mengerjakan sesuatu di dunia itu kan bisa kada tuntung, bangunan segala macam. Kalau Allah menciptakan sesuatu itu pasti sempurna dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kada pernah kita lihat, kita dapati sejarah yang mengatakan langit itu belum sempurna diciptakan Allah. Kalau pang mereng sabalah atau balubang atau ada retak di langit, kada ada. Segala diciptakan dengan kesempurnaan, sesuai dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan dengan segala ketaatan. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu yang diciptakan Allah itu taat kepada Allah seperti taatnya seorang pelayan kepada tuannya. Ketika Allah menciptakan matahari berotasi sesuai dengan fungsinya. Ketika Allah menjadikan bulan berjalan sesuai fungsinya. Ketika Allah menjadikan angin berjalan sesuai fungsinya. Kada pernah sekalipun angin, matahari, bulan dan segala macam itu menyanggah atau menolak daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun andak baharatan itu manusia ini kada denang haratnya. Kenapa? Karena manusia ini disuruh A bisa aja menolak. Disuruh B bisa aja menolak. Masih terkait dengan keinginan hawa nafsunya. Nah, jadi ayat ini adalah sanggahan. Badi'us samawati wal ardh wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah Maha mencipta langit dan bumi tanpa gambaran atau tanpa contoh terlebih dahulu. Maka apabila Allah ingin menentukan sesuatu, maka Allah mengatakan kun, jadilah engkau, fayakunu, maka jadilah sesuatu itu. Jadi kada ada yang kada mungkin di dunia ini. Segala sesuatunya ada kemungkinan. Tugas kita sebagai manusia adalah hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah takdirkan, kita terima dengan lapang dada. Kenikmatan, bencana, ujian itu semuanya pasti ada hikmah di balik segala sesuatunya. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini hampir separuh hidup Sidin karena penyakit wasir. Bahasa kita penyakit wasir. Jadi sampai beliau meninggal, penyakit wasir itu masih ada di awak Sidin, masih menderita penyakit wasir. Ketika Sidin menderita penyakit wasir itu, ada seorang sahabat bercerita, ujar sahabat, hampir 30 tahun aku menawarkan diri untuk menggaduh si Imran bin Husain, karena kan wasir itu sakit biar namunnya datang. Wasir itu sama ambien lah. Ambien lah bahasa kita ini. Jadi 30 tahun aku menawarkan untuk, bahasa kita tuh memusuti parutnya si Imran bin Husain, tapi dia menolak. Kenapa? Karena ketika sakit itu, setiap hari Imran bin Husain ini didatangi malaikat dan bersalaman dengan malaikat. Hari-hari disalami malaikat. Sehari, pokoknya garing itu diterima aja, bersyukur lawan Allah Ta'ala. Datang malaikat menyalami. Lalu suatu ketika pernah si Imran bin Husain ini meminta kepada Rasulullah untuk didoakan supaya disembuhkan dari penyakit wasir nih. Akhirnya didoakan Rasulullah, kabul, ampih penyakit. Kalau ada lagi penyakit wasir, nyaman.
buang hajat nyaman segala macam, kada ada lagi penyakit. Tapi ketika penyakit sembuh, malaikat kada ada lagi datangan. Kada ada lagi datangan malaikat. Nah, lalu Imran bin Husain ini kecewa. Amun ka itu Rasulullah, hai malaikat kada datang lagi, doakan lagi lawan Allah, kembalikan lagi penyakit tulun. Didoakan lagi lawan Nabi sampai Sidin meninggal, penyakit wasir itu ada di awak Sidin. Kenapa? Karena malaikat datang selalu menyalami. Nah, jadi orang nang garing itu, nah, itu bisa jadi sebagai kafaratuz dzunub, sebagai penebusan dosa yang telah dilakukan. Nah, orang yang garing itu akan dapat pahala kalau sabar. Nah, amun garing menyumpah-nyumpah aja garing, menyari-nyarik misalkan, nah itu bisa menghilangkan pahala garing itu. Makanya amun kita bailang lawan orang garing itu, kawan minta doakan lawan orang garing. Nah, minta doakan. Kenapa? Karena orang nang garing itu dalam proses penghapusan dosa. Ini bailang orang garing bekisah mati. Kayak nang tetangga nang tetangga nang sebulan nang lalu kayak ini juga penyakitnya. Seminggu aja Sidin garing, meninggal. Gitu nang dikisah. Lalu semangat hidup orang ini kada ada lagi. Orang kita orang garing itu kan ya disemangati lah supaya orang ini semangat. Nah, ini bertambah stres, imun turun terus. Nah, dikisahkan mati. Nah, jadi paling baik kalau kita bailang orang garing itu minta doakan lawan orang yang nang garing. Amun kawas ini mendoakan. Amun sudah nang sakarat itu jangan dipaksa-paksa. Sudah nang langak, sudah anak meninggal misalkan dipaksa mendoakan kita, jangan. Jadi supaya kawa mendoakan itu hatinya nang masih garingan aja kayak itu. Nah, jadi segala sesuatu yang dijadikan Allah itu pasti ada hikmahnya. Apapun itu. Wa qala alladziina la ya'lamun, dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ayat ini dikhitabkan atau ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan ayat ini dikhitabkan atau ditujukan kepada orang-orang Nasrani. Ada yang mengatakan ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik Arab pada saat itu, yaitu kafir Quraisy dan yang lainnya. Pokoknya orang musyrik lah. Mereka mengatakan dengan ketiada tahuan mereka dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka katakan? Laula yukallimunallah, mengapa Allah tidak langsung berbicara kepada kami? Ketika Allah mengutus Muhammad, mengutus engkau wahai Muhammad, tujuan mereka, kenapa Allah kada langsung menghabarkan ke kami? Kenapa Allah kada langsung berbicara kepada kami? Nah, ini perkataan mereka. Hala yukallimunallahu musyafahatan min ghairi wasitatin bil amri wan nahyi. Mengapa Allah tidak berbicara kepada kami musyafahatan secara lisan? Oh, ini kan lancang nih. Kenapa Allah Ta'ala kada langsung aja menyampaikan ke kami? Oh, bahasa kita. Siapa garang kita? Kenapa Allah kada langsung aja menyampaikan? Kenapa harus dengan perantara? Kama yukallimul malaikata au Musa, sebagaimana Allah menyampaikan kepada malaikat. Nah, kan ketika Allah menyampaikan wahyu itu kan melalui perantara Jibril, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa kada kaitu aja? Nah, maksudnya padahal ini salah satu bahasa kita ya sifat keengganan lah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqalu alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Ujar Allah, andai kata
kami turunkan kitab kepada engkau wahai Muhammad. Falamasuhu biaidihim, kemudian mereka japai kitab itu, artinya mereka melihat kitab itu dengan tangan mereka, dijapai, dilihat. Maka niscaya mereka tetap mengatakan, ini lain firman Tuhan, ini lain firman Allah, ini adalah sihir yang nyata. Biar artinya disuguhkan bukti-bukti yang nyata, itu tetap mereka kadang akan mengakui. Itu hanya sekedar alasan saja, hanya sekedar alasan keengganan mereka. Au ta'tina ayah, atau Allah menurunkan ayat atau tanda-tanda. Ay fa in kana Allah taala yaf'alu dzalika falima la yakhussuka bi ayatin aw mu'jizatin ta'tina wa hadza minhum inkarun fi kaunil qur'ani ayatan wa mu'jizatan. Maka jikalau Allah taala tidak memperbuat yang demikian, maka apa Allah tidak mengkhususkan atau menunjuk atau menyinggung tentang engkau wahai Muhammad dengan satu ayat atau mukjizat yang didatangkan kepada kami. Padahal kan pada zaman Rasulullah itu mereka banyak melihat mukjizat sudah. Bagaimana Rasulullah membelah bulan, bagaimana Rasulullah di Isra wal Mi'rajkan, melihat aja sudah. Tapi alasan nih alasan. Jadi macam-macam alasan supaya kada mau mengimani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum law aqarru biqaunihi mu'jizatan la istihali ay yaqulu dzalika. Dan jikalau mereka mengakui dengan keadaan Al-Qur'an itu sebagai mukjizat, maka itu mustahil bagi mereka untuk mengatakan. Ini mustahil. Jadi kada harapan juga ya, biar peribahasanya Al-Qur'an itu langsung diturunkan di hadapan mereka tanpa ada waktu tertentu, maka tetap kada akan mengakui Al-Qur'an itu sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika, yang demikian itu, ai misla dzalikal qaulus syani', itu adalah perumpamaan perkataan yang buruk, as-sadiri as-sadiru 'alal 'inad. Mislu dzalika al-qaulus syani' as-sadiru 'anil 'inad, perkataan yang buruk yang terbit dari kekerasan kepala mereka. Jadi orang-orang ini dasar keras kepala. Melihat aja sudah bukti tetap kada mau. Terkait kata inat, ulama mengatakan inat itu termasuk salah satu daripada jenis kekafiran. Inat itu orang yang mengakui Allah secara lahir batin tapi tidak mengikuti, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pamannya Rasulullah, Abu Talib, abahnya daripada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sidin itu mengakui lahir batin kepada Allah, cuma kada mengikuti Rasulullah, kada beriman maksudnya kayak itu. Nah, sama orang-orang yang mengatakan bahwasanya mengapa Allah kada langsung aja bepander kepada kami nih bahwasanya Rasulullah itu nabi. Nah, sama ini orang, mereka tahu. Kenapa tahunya? Mereka yakin Allah itu lahir batin. Kenapa? Karena mereka tahu sudah di kitab-kitab terdahulu penjelasan tentang Nabi Muhammad, tentang Allah. Secara lisan mereka mengakui, cuma tidak mengikuti. Kada beriman maksudnya. Mengakui aja Allah itu ada, Nabi Muhammad itu nabi, batinnya mengakui, cuma tidak ada pengikraran yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kada ada. Nah, jadi sama, kada berguna juga.
Artinya selain meyakini lahir dan batin, ada pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Ada sebuah daerah di pedalaman Irak, itu ada sebuah agama baru muncul. Mereka menuhankan iblis. Iblis jadi Tuhan sudah. Ada. Kali ingat tuh nama agamanya tuh. Ada kemarin di Trans 7 tuh. Ada di pedalaman Irak agama yang menuhankan iblis. Jaka menuhankan malaikat lah orang nabi. Ini iblis yang dituhankan. Iblis Tuhannya. Dan orang-orangnya pakaiannya kayak kita, lakiannya berkopiah, bebiniannya berjilbab. Tapi dalam ritual keagamaan mereka menggabungkan beberapa cara atau ritual agama. Jadi digabungkan antara Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi ada dalam ritual itu pakai api, lalu menyembah kayak sujud kepada patung segala macam. Ada sudah itu keluar sudah, dan banyak benar. Dan mereka tidak membolehkan pemeluk agamanya itu nikah dengan orang lain, harus sesama agamanya. Supaya apa? Supaya berkelanjutan keturunannya. Nah, itu mulai banyak terus. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang kayak itulah. Karena kita orang Islam ini, mohon maaf, sudah dinyatakan di dalam Al-Quran itu Rasulullah itu nabi terakhir. Tiada Tuhan selain Allah. Tetap aja ada yang kayak itu tuh. Masih ada aja yang macam-macam menuhankan apakah. Lalu ada aja kena yang mengaku jadi nabi, ada aja pengikutnya. Nah, artinya apa kan? Tergantung keimanan seseorang aja lagi. Nah, kita ini kadang-kala lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hari-hari berdoa di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena betapa banyak orang yang asalnya praktisi Islam atau tokoh di dalam Islam, karena hidayahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya murtad, keluar dari agama Islam. Artinya orang yang tahu tentang Islam. Nah, apalagi kita misalnya tentang awam ini, ya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dihidupkan dalam keadaan iman dan Islam, dan dimatikan dalam keadaan iman dan Islam. Nah, karena yang namanya sakaratul maut itu luar biasa. Banyak iman orang hilang di sakaratul maut itu. Nah, tergantung amalannya. Makanya kita disuruh habis maghrib itu loh membaca Yasin, Waqiah, Tabarak, dengan harapan ketika kita hendak meninggal itu nyaman. Nah, dengan Quran yang kita baca, dengan surah-surah yang tertentu yang kita baca itu, dengan harapan mudah-mudahan ketika kita meninggal, nah itu kena datang untuk menolong kita, nah, nang menunjuki kita bahwasanya Tuhan Allah itu adalah Tuhan kita yang hak. Nanti ada Tuhan selain Allah. Nah, bagus lagi mun kita kalau mengamalkan membaca Al-Quran misalkan hari-hari, harus banyak gin 3 juz sehari, banyak lah. 3 juz sehari banyak. Sesa perapat lambar kah ya kalau lah, setengah lambar kah. Bagus lagi, amun setiap waktu itu 2 lambar, habis maghrib 2 lambar, habis isya 2 lambar, sehari dapat sejus. Nah, amun kawa dimudawamahkan yang kayak itu. Nah, supaya kita kalau dituntut oleh Al-Quran kita, besi Al-Quran di rumah banyak, cuma kada dibacai, bakulat aja di atas lemari, jangan jua. Nah, dibaca aja gin kita dapat dapat pahalanya. Kalau di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu kita dianjurkan membaca Al-Quran itu berusaha
memahami maknanya. Supaya apa? Supaya kita kawa menyerapi isi kandungan Al-Quran itu. Ketika Al-Quran menjelaskan atau menceritakan tentang kiamat, kita kawa, oh kiamat tuh kayak ini pang huru haraknya. Kawa kita mawas diri. Ketika Allah menceritakan tentang surga, menjanjikan tentang surga, oh indahnya surga ini. Gasan siapa garang surga itu? Paham kita artinya, oh gasan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang menginfakkan jalan hartanya di jalan Allah, maka kita akan giat melakukan kegiatan itu. Lalu ketika Allah menjelaskan tentang neraka dan ancaman-ancaman bagi orang yang akan dimasukkan neraka itu, maka kita akan bisa merem-rem, oh orang penghuni neraka itu ciri-cirinya nang kayak ini pang nah. Nah, jadi kita kau meresapi itu. Ketika kita kau meresapi itu dengan harapan mudah-mudahan kawa tegawi bagaimana kita amalkan. Dan usahakan ujar Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu supaya ketika kita membaca Al-Quran itu melihat hak-hak, memperhatikan hak-hak Al-Quran. Pertama, membaca Al-Quran itu dengan baik, dengan ilmu tajwidnya. Kalau bisa dengan nada-nadanya, amun bisa, amunnya kada tuh kada apa-apa seadanya kita. Yang penting baca. Dan usahakan ketika kita membaca Al-Qur'an itu merasa bahwasanya kita itu berpander dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalamullah. Karena itu perkataan Allah, berusaha kita. Nah, menghadirkan hati kita. Nah, jangan mencari banyaknya. Ya kadang-kadang mencari banyaknya itu baca-bacapat baca lu taput-tapun talai akhirnya. Karena mencari banyaknya, kita kadang mencari banyaknya, yang penting Al-Qur'an itu kita baca lalu masuk ke jiwa kita. Karena kan Al-Qur'an itu pedoman utama orang Islam. Kita kadang boleh berpedoman dengan yang lain, harus berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadis. Apa-apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an kita umpati. Kalau kita kada bisa memaham Al-Quran, maka yang paham Al-Quran itu adalah para ulama betakun, namun kita kada tahu. Jangan ada kisah orang sembahyang, imamnya ini hafal Al-Quran, lalu rakaat pertama nang dibaca surah Al-Baqarah 2,5 juz. Di pertengahan surah makmum di belakang betakun lawan nang kawan dihiga. Apa aja, jangan lupa pandir di sembahyang, sama aja lupa pandir juga. Apa aja, apa garang dibaca imam itu ya surahnya Al-Baqarah panjang aja, 2,5 juz Al-Baqarah itu. Al-Baqarah itu artinya apa garang? Sapi betina. Oh ya, sudah 2,5 juz. Habis 2,5 juz, rakaat kedua, lawas berdiri 2,5 juz. Rakaat kedua membaca pulang imam, betakun pulang nang dihiga nih. Wih, kenapa pulang jadi dibaca nih? Al-Fil. Al-Fil itu apa artinya? Gajah. Al-Baqarah aja kayak itu panjangnya, apalagi gajah. Bulik jadiin kenapa jadi sembahyang? Kenapa? Karena kada tahu. Padahal Al-Fil itu pendek aja ya kalau lah. 7 ayat ke 8 ayat itu Al-Fil itu. Karena kada tahu, menyangka Al-Fil itu lebih panjang daripada Al-Baqarah. Artinya bujur aja gajah, cuma ayatnya pendek. Karena kada tahu. Nah, jadi artinya kita hidup tuh nyaman tahu juga ya kalau lah. Nah, makanya kita disuruh menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kata Imam Syafi'i, ketika seseorang itu berilmu, ketika seseorang itu mendapat ilmu yang berkah, ilmu yang baik, maka dia semakin merasa kejahilan ada di dalam dirinya. Kalau orang itu ketika belajar di dalam hati bertambah kesombongannya, merasa paling harat, merasa paling tahu, maka ilmunya itu kada berkah. Indikasinya atau penyebabnya itu jadi kalau orang kita menuntut ilmu lalu bertambah rasa khauf kita kepada Allah, bertambah rasa supan kita di hadapan Allah, bertambah rasa zuhud kita terhadap
dunia, maka itu adalah ilmu yang baik. Artinya semakin berilmu semakin merasa jahil. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Perkataan yang demikian tadi yang mengatakan kenapa Allah kadang langsung menyampaikan kami secara lisan itu. Nah, itu sama seperti perkataan pendahulu mereka. Ai kufaril umamil madiyah li anbiyaihim. Artinya keingkaran, kekafiran umat-umat terdahulu terhadap nabi mereka. Misla qaulihim, seumpama perkataan mereka. Sudah kita bahas pada ayat yang lalu ketika orang Yahudi meminta faqulu arinallahu jahrah. Faqulu arinallaha jahrah. Mereka mengatakan kami kada cukup mendengar suara Allah. Tapi kami hendak melihat Allah secara nampak. Kan ada kayak itulah. Sudah diberikan hendak melihat secara nampak lagi. Akhirnya diancam dengan bukit di atas kepala, hendak digugurkan, hanya mau beriman. Dan ada juga yang mengatakan lan tasbira ala tu'ami wahid, ketika mereka tersesat di suatu padang selama 40 hari, itu kan mereka meminta, padahal kan ada manna dan salwa kalau pada saat itu. Manna itu kan sejenis burung yang datang hari-hari, dan salwa itu sejenis kayak madu yang manis rasanya. Sudah disediakan makanan, cuma mereka mengatakan kami kada bisa sabar dengan hanya satu makanan ini. Hendak mencari gandum, hendak mencari apa? Artinya kada bersyukur dengan satu nikmat yang diberikan Allah. Dan ada juga yang mengatakan waqulu ja'al lana ilaha. Ketika Nabi Musa menyelamatkan orang-orang Bani Israel dari kejaran Fir'aun, selamat dari kejaran Fir'aun melalui laut, itu kalau laut terbelah, lalu mereka lewat kepada suatu kaum itu menyembah berhala, padahal sudah disuruh mengikuti Nabi Musa, mengesahkan Allah, ditampakkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tetap aja ketika melewati suatu kaum yang menyembah berhala, apa mereka katakan? Wa qalu ja'al lana ilaha. Wahai Musa, minta panglawan Tuhan supaya menjadikan gasan kami satu Tuhan yang terbuat dari berhala. Lancang ini nih. Lalu Nabi Musa mengatakan qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang jahil, sudah diselamatkan cuma kada bersyukur. Artinya apa? Kita disuruh bersyukur terus, jangan sampai kita kayak umat terdahulu yang kufur terhadap nikmat Allah. Tasyabahat qulubuhum, sama aja hati mereka itu. Qad bayyannal ayati, padahal sudah kami terangkan ayat-ayat kami liqaumi yuqinun, kepada orang-orang yang yakin. Jadi ketika ayat Allah itu disampaikan kepada orang-orang yang yakin, walaupun hanya sedikit ayat-ayat itu, maka akan membekas di hatinya dan menambah keyakinannya. Nah, jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu sedikit aja dijelaskan, karena yakin maka dia mengimani Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang keras kepala, walaupun ditampakkan sejuta bukti, sejuta ayat-ayat tentang kebesaran Allah, tetap aja inya kada mau meyakininya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang meyakini, yang mengimani Allah dengan setulus-tulusnya. Dan mudah-mudahan Allah selalu kuatkan keimanan kita. Allah terus berikan kita hidayah dalam menjalankan agama Allah ini, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan iman dan Islam, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah wa ila hadrin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يغشى وعمل لا ينفع ودعاء يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم